Selamat sore saudaraku yang kekasih. Jumpa kita hari ini tanggal 12 Januari 2021. Kita berdoa. Allah yang sungguh baik, yang senantiasa memilih kami dalam nama Yesus, agar kerjaan-Mu senantiasa nyata di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dikatakan firman Tuhan demikian. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel di dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap pengikut-pengikut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Saudaraku yang kekasih, demikian latar belakang kehidupan Rasul Paulus. Dia adalah orang-orang yang betul-betul, yang luar biasa berupaya untuk menangkap orang yang hidup di jalan Tuhan. Dia adalah orang Tarsus yang lahir Tarsus, besar di Kilikia, dididik oleh Gamaliel dalam satu fokus pemahaman tentang hukum keyahudian, sehingga dia sah untuk menangkap orang-orang yang hidup dalam jalan Tuhan, menganiaya, menghabisinya. Dan misi itu berkembang dari satu daerah ke daerah yang lain, dan kini dia sedang beranjak mau masuk ke Damsyik. Saudaraku yang kekasih, di sana dia ditangkap oleh Yesus Kristus sehingga dia buta, dan dia disapa oleh Yesus, dan dia mengaku bagaimana perbuatannya dan bertobat dan bertanya apa yang mau dilakukannya di hadapan Tuhan. Dan Yesus katakan, pergilah ke sana dan ada orang yang akan mau bekerja mengampuni sekaligus menunjukkan jalan kepadamu. Dan dia bertemu dengan Ananias, dia doakan, matanya melihat, dan dia menjadi orang yang sangat getol untuk memberitakan Injil tentang Yesus sebagai juru selamat dunia di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, banyak orang yang dipersiapkan Tuhan supaya mereka cerdas, supaya mereka sungguh-sungguh mampu beradaptasi dengan cepat, dan akhirnya mereka dipakai Tuhan menjadi penjala manusia seperti Petrus dalam kehidupannya, sehingga memberikan satu nilai yang luar biasa, dampak yang luar biasa. Itulah Paulus. Paulus orang yang betul-betul lahir dari keluarga yang terkenal, memiliki pertumbuhan yang sangat luar biasa, secara khusus ilmunya yang begitu luar biasa, karena dia tamatan dari universitas yang terkenal ketika itu. Saudaraku yang kekasih, berikan hidupmu menjadi alat Tuhan demi untuk kemuliaan nama Tuhan, memberitakan kehidupan yang serba memuliakan nama Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Allah dari kehidupan kita. Firman Tuhan ini, gambaran kehidupan Paulus ini, memotivasi kita untuk menyampaikan berita sukacita kepada semua umat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dengan firman Tuhan yang memperlihatkan bagaimana orang Engkau pilih seperti Paulus, yang akhirnya setelah dibekali dengan berbagai kemampuan, Tuhan pakai sebagai alat Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mau dari awal hingga akhir hidup kami, supaya Engkau memakai kami jadi alat-Mu demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.